Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para Lovin Lovers. Kembali bertemu dengan acara podcast Lovin Apartemen. Kali ini saya ditemui oleh salah satu dari mahasiswa Ikopin yang ada di Jatinangor. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang cukup berbeda, karena kita akan membahas tentang seputar kegiatan aktivitas para mahasiswa Ikopin, baik selama pandemi maupun kondisi sekarang ini. Jadi aktivitas-aktivitas apa saja yang sudah berjalan dan apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dari Ikopin. Oke, langsung saja kita berkenalan dengan bintang tamu kita kali ini. Salah satu dari mahasiswa Ikopin, mungkin bisa langsung berkenalan Teh. Kita nyebutnya Lovin Lovers. Oke, terima kasih Kang Aji ya. Kang Aji, semuanya perkenalkan, nama saya Regi Lutriani, teman-teman bisa panggil saya Regi. Nah, saya ini mahasiswi aktif Ikopin, Ikopin University, jurusan akuntansi keuangan. Jadi sekarang semester 6, mau ke semester 7. Oh, bentar lagi ya? Iya. Wah, luar biasa. Oke, ada ini mungkin info sekarang tinggal di mana? Apakah masih ngekos atau udah punya rumah sendiri atau gimana? Kalau sekarang tinggal di Arca Manik, saya asli Arca Manik Bandung. Nggak ngekos, pulang pergi. Oh, pulang pergi? Iya, pulang pergi. Bandung Jatinangor kayak gitu. Nah, ini Lovin Lovers mungkin ada juga yang tinggal di Arca Manik ya? Iya, betul. Nah, mungkin bisa kenal, itu dengan Tete ini. Nah, ini dia sekarang berada di samping saya untuk podcast bersama Lovin Lovers. Oke, tema kali ini Teh Regi ya kita manggilnya. Sebelumnya kita informasikan dulu nih ke teman Lovin Lovers nih, kalau kita sudah booster, sudah vaksin. Jadi meskipun kondisi sudah normal ini, kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Meskipun tidak menggunakan masker, kita tadi tetap sudah melalui screening masuk ke Lovin. Jadi insya Allah aman. Oke, langsung aja kita ke topik kita kali ini Teh. Ini kan kita akan, para Lovin Lovers kan pasti pengen tahu nih kondisi Jatinangor, khususnya kampus Ikopin. Nah, dari kampus Ikopin ini, apakah kondisinya mahasiswanya sudah normal atau masih ada yang melakukan WFH? Nah untuk mahasiswanya ya berarti? Iya, mahasiswa Ikopin University sekarang itu kita kebetulan sudah melaksanakan kuliah hybrid. Oh gitu? Iya, nah dimana sekarang kita 50% online dan 50% offline kayak gitu. 50% online, 50% offline. Oke, jadi belum 100% belum. Semua ada di kampus belum? Betul. Oke. Terus kegiatan yang 50% offline, hybrid itu, biasanya kan ada kegiatan-kegiatan antar sesama mahasiswa ya, khususnya untuk fakultas masing-masing. Banyak yang dilakukan dari acara online itu atau hybrid itu. Nah mungkin dari semenjak pandemi itu Ikopin memang nggak Ikopin aja, mungkin yang lain juga terkena dampak pandemi, di mana kita belajar jadinya online kayak gitu. Cuman meskipun online di Ikopin sendiri, kegiatan mahasiswanya itu tetap aktif. Kita memanfaatkan teknologi lah, memanfaatkan teknologi, rapat misalnya online, adapun seminar-seminar online, webinar online kayak gitu. Tadi Tati sendiri bilang jurusannya di akuntansi keuangan. Iya, betul. Berarti untuk jenjang karir kedepannya, biasanya ini kan kalau saya kan ekonomi nih. Untuk masuk ke perusahaan mana aja, ibaratnya masuk. Kalau ke seni budaya, ilmu budaya masuknya ke seniman atau apa. Nah, kalau akuntansi di Ikopin sendiri biasanya ada rekomendasi referensi dari kampus nggak sih untuk ke perusahaan ini, perusahaan itu gitu? Prospek kerjanya. Untuk prospek kerja mungkin Ikopin sendiri kan awalnya kita berbasis ekonomi ya. Cuman sekarang kita ada fakultas baru, ada sains data, teknologi pangan dan lainnya. Untuk akuntansi sendiri prospeknya mungkin kita bisa bekerja di perbankan ataupun di BUMN. Nggak cuman itu, mungkin kita juga berpeluang menjadi pengusaha. Banyak sekali di Ikopin ini sekarang wirausaha muda. Oh gitu? Iya, betul. Ini mengikuti canangan pemerintah ya untuk jadi pengusaha muda sejak dini. Jadi ditanamkan dari beberapa kampus ya. Oke. Terus ada kegiatan aktivitas apa nih sekarang dari mahasiswa Ikopin?
Dari mahasiswa Ikopin sendiri mungkin seperti biasa kegiatannya karena udah hybrid, jadi kegiatan mahasiswa tetap berjalan, baik itu secara online ataupun offline kayak gitu. Kita juga di sini karena kemarin pandemi kita dituntut untuk kreatif ya, karena tugas pun mungkin sekarang dituntut untuk berbentuk video ataupun berbentuk grafis. Jadi mahasiswa pun dituntut untuk berpikir kreatif lagi. Kreativitas mungkin untuk bisa secara online untuk didedikasikan bakat-bakatnya gitu. Betul sekali. Oke. Nah, kalau di Ikopin sendiri nih, saya kan masih belum tahu banget tentang Ikopin ya. Ada berapa banyak jurusan sih di Ikopin? Jurusan kita kurang lebih ada 8 jurusan? Iya. Soalnya kan ini teman-teman Lovin Lovers kan mungkin ada yang ingin masuk Ikopin ya. Kan sekarang adik-adik kita nih SMA ini khususnya untuk di kenaikan sekolah itu ya, maksudnya ada pilihan untuk kuliah di Jatinangor, yang mungkin Ikopin bisa jadi salah satu pilihan teman-teman Lovin Lovers gitu. Betul. Nah, mungkin bisa disebutkan ada fakultas apa aja nih di Ikopin biar nanti jadi rekomendasi teman-teman Lovin Lovers. Oke, baik. Jadi di Ikopin itu sebelumnya ada 3 jenjang pendidikan. 3 jenjang pendidikan. Iya, ada D3, S1 atau sarjana dan S2 atau magister. Oh, S2-nya di sini juga? Ada. Oke. Nah, untuk D3 ini kita ada program D3 manajemen bisnis. Untuk S1 ini lumayan banyak, ada ekonomi syariah, akuntansi, manajemen, sains data, teknologi pangan dan juga agribisnis. Nah, untuk magisternya itu ada magister manajemen. Gitu. Cukup lengkap ya ternyata. Iya, lengkap. Dan semua ada di Jatinangor semua? Semua di Jatinangor. Apa Jatinangor. ada cabangnya Ikopin Bandung atau enggak? Apa semua kita di Jatinangor? di Jatinangor, Ikopin University. Oh, Ikopin tuh hanya di Jatinangor aja? Iya, betul. Oh, maklum saya orang Jakarta. Saya kira mah ada cabangnya kayak Unpad kan masih ada di Patiukur, ITB masih ada di Ganesha, mungkin saja Ikopin ada juga di Bandung gitu enggak ya? Enggak, Ikopin di Jatinangor aja. Di Jatinangor aja ya? Iya. Oke. Terus bisa nggak nih cerita sedikit nih Teh, khususnya buat Teh Regi nih, kan kita tahu 2 tahun lebih WFH atau kondisi pandemi perkuliahan kurang stabil lah, kurang apa ya, kurang efektif lah dalam hal belajar, apalagi sekarang udah semester akhir ya. Nah, ada kendala nggak sih dalam melaksanakan perkuliahan di masa pandemi, sama sekarang kan kondisinya sudah sedikit normal lah, membaik. Ada nggak kendala atau perbedaannya gitu? Pasti ada ya, ada ya, banget. pasti ya. Perbedaannya ada banget. Kendalanya mungkin ya pas pandemi kita online full, di mana materi kurang susah masuk gitu ya kalau gitu? online. Iya, betul. Saya Saya sendiri, mungkin teman-teman yang lain juga lebih suka kuliah offline di kampus gitu. Tapi nggak mengurangi nilai SKS? Enggak kan, tetap ya? Ya, untungnya tadi di Ikopin kan banyak, selain belajar di kelas, kita pun sering mengikuti seminar atau webinar online. Oh, ada juga gitu. Okay. Itu mungkin mengenai pelatihan manajemen ataupun self improvement dan lain-lain kayak gitu. Oh, oke. Terus ini nih, sorry Regi, aku pengen nanya. Kalau dulu kan saya kuliah Sabtu sempat ngambil kuliah bareng para pekerja, kuliah malam lah. Kalau di Ikopin sendiri ada nggak sih kuliah malam atau kuliah Sabtu untuk para pekerja? Kan siapa tahu ada yang mau melanjutkan S1 di Ikopin sambil bekerja. Nah, itu ada nggak sih di Ikopin sendiri? Nah, pas banget di Ikopin itu nggak hanya ada kelas reguler, tapi kita juga ada kelas karyawan. Nah, iya tuh maksud saya. Iya, kelas karyawan tersebut dikhususkan untuk para mahasiswa yang ingin berkuliah sambil bekerja. Nah, kalau jam kuliahnya sendiri biasanya yang reguler itu dari pagi ya, pagi sampai sore. Nah, kalau misalnya kelas karyawan itu kita dari sore sampai malam. Kayak gitu. Nah, ini kan para Lovin Lovers mungkin ada yang D1 ingin lanjut D3 atau dari D3 mau lanjut S1, mungkin Ikopin bisa jadi salah satu perencanaannya para Lovin Lovers, karena di sini juga menyediakan kuliah karyawan ya, khusus karyawan. Jadi berpendidik untuk mengejar pendidikan untuk ngambil titel S1 maupun S2, meskipun kita masih bekerja, itu bukan suatu halangan. Jadi masih bisa berkarya, masih bisa mengikuti pendidikan meskipun sambil bekerja. Dan di Ikopin ada namanya
jam kuliah malam. Iya, kelas karyawan. Kelas karyawan, khusus karyawan. Oke, terus dari Regi sendiri nih, kita pengen tahu nih dari teman-teman mahasiswa IKOPIN. Tadi kan sudah disebutkan dengan kondisi hybrid, ada juga tadi aktivitas-aktivitas online lainnya yang sudah dilaksanakan. Ada nggak sih aktivitas offline langsung di kampus gitu, kayak ada event bazar, event adain hiburan apa di IKOPIN? Ada nggak sih kayak gitu semacam secara online, offline ya? Secara offline ada, ada ya. Iya, okay. Kita sering ada donor darah. Oh, donor darah. Iya, di kampus langsung. Kemarin juga sempat ada acara kegiatan mahasiswa dari BEMS Indonesia datang ke kampus IKOPIN. BEMS Indonesia? Iya, perwakilan dari. Perwakilan. Iya, perwakilan dari mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa ke IKOPIN University. Untuk gitu. mengikuti acara donor darah ini? Bukan, ada acara musyawarah kerja nasional. Oh, musyawarah kerja nasional. Iya, betul. Kalau untuk yang donor darah sendiri khusus untuk mahasiswa? Untuk IKOPIN? umum. Oh, untuk umum. Untuk umum juga. Cuma yang diadain oleh IKOPIN? Iya, betul. Oh, bekerja sama dengan PMI tentunya? Iya, tentunya. Oh, kalau yang tadi BEMS Indonesia itu acaranya berapa hari? Itu acaranya 1 minggu. 1 minggu? 1 minggu. Sudah 7 lewat? hari. Oh, 7 hari 1 minggu. Sudah lewat atau masih? Sudah lewat ya. Baru aja kemarin, minggu baru kemarin. Aduh, ya. sayang sekali Lovin Lovers kan lewat informasinya. Nah, ada nggak event berikutnya nih biar Lovin Lovers bisa ikut lah? Ada acara nih di IKOPIN nih di tanggal berapa atau di bulan depan, biar teman-teman Lovin Lovers bisa mempersiapkan diri untuk datang ke IKOPIN. Gitu. Kebetulan mungkin kedepannya itu kita ada Harkopnas tanggal Harkopnas, Hari Kopi Nasional. Koperasi. Kirain Kopi Nasional. Hari Koperasi Nasional tanggal 12 Juli. 12 Juli Harkopnas di IKOPIN. Iya, betul. Tepatnya di aula atau di? Kayak di Geraha Suwardani kayaknya. Geraha Suwardani. Rencananya di Geraha Suwardani IKOPIN Jatinangor tanggal 12 Juli. Iya. Dari jam? Nanti diinfokan lagi. Oh, nanti diinfokan dilanjut lagi. Mungkin bisa cek aja scroll Instagram @masukikopin biar stay tahu. tune terus ya untuk di betul. Instagramnya IKOPIN. Siapa tahu dapat info-info. Nah, bisa sambil cari informasi mengenai perkuliahan IKOPIN, aktivitas segala macam. Semua ada di tanggal 12 itu. Iya. Acaranya agendanya apain aja ya kalau itu ya berarti? Itu paling kita seperti ada seminar dan lain-lain. Untuk infonya nanti lebih lanjut ya, biar penasaran. Iya betul. Kalau kita kasih tahu semua, udah kasih tahu semua lari aja. Oke. Terus ini kan IKOPIN, Institut Koperasi Indonesia. Betul ya? Kita sekarang sudah berubah menjadi universitas. Oh ya? Iya. Jadi Universitas Koperasi Indonesia. Jadi UKOPIN. Tetap IKOPIN. Oh, tetap IKOPIN. Ya, tapi kita apa ya namanya? Panggilan akrabnya mungkin ya IKOPIN University. Oke. Oh, tapi sekarang udah jadi Universitas Koperasi Indonesia. Udah lama atau baru kemarin? Baru kemarin. Iya. Di tahun ini. Tahun ini. Untuk apa namanya? Pengesahan apa sih namanya ya? Kalau peresmian. Iya. Oh, peresmian pengenalannya baru tahun ini menjadi universitas. Iya, betul. Wah, luar biasa sekali nih Lovin Lovers nih. Dari awalnya institut sudah jadi ke universitas. Itu hal yang luar biasa sekali ya, kemajuan dari IKOPIN sendiri. Betul. Nah, yang tadi saya pengen tanya kan ada kata koperasi ya. Berarti ya saya sebagai orang awam, mungkin adik-adik juga, mungkin orang tua yang pengen anaknya masuk ke IKOPIN bisa tahu secara garis besar apakah IKOPIN itu berkaitan dengan koperasi atau hanya sekedar cuma nama universitas koperasi atau bagaimana? Nah, ini uniknya dari IKOPIN ya. Nah iya, karena kita semua penasaran gitu kan. Karena nggak ada lagi nih universitas yang kita itu punya nilai tambahnya, yaitu nilai koperasi. Kita di sini belajar juga mengenai koperasi kayak gitu. Tapi bukan berarti lulus dari IKOPIN kerjanya di koperasi kayak gitu. Nah itu dia. Jadi kita semua penasaran juga apa iya nanti masuk ke IKOPIN, ntar gue ke ujung kerja di koperasi gitu. Enggak ya? Enggak, jangan khawatir. Karena yang tadi udah di-mention, kita tuh nggak cuman di koperasi aja, kita prospek kerjanya luas. Karena kerjasama kita pun luas. Tadi ada BUMN, BUMS, ataupun menjadi TNI, ada juga Polri dan gitu? Iya betul, dan pengusaha kayak gitu. Jadi semua sudah direkomendasikan dari
kampus ya. Iya, betul. Dan para rektor, dekan segala macam mendukung untuk hal seperti itu. Iya. Jadi bukan serta-merta lulus dari Kopin, ujung-ujung kerja di koperasi enggak ya? Iya. Tuh, udah jelas ya. Itu adalah nilai tambah dari universitas kita gitu. Oke, siap. Nah, ini Lovin Lovers mungkin sudah paham dan sudah jelas ya. Jadi meskipun ada kalimat koperasi di dalam kata universitas itu, bukan berarti kita berpikiran wah bakal lulus dari Kopin bakal ke koperasi. Kan orang berpikir kayak IPDN ya. Iya. Institut Pemerintahan Dalam Negeri pasti ujung-ujungnya kerja jadi PNS di Kementerian Dalam Negeri. Padahal bisa juga di lulusan dari situ bisa jadi wirausaha, jadi orang kantoran swasta, ya kan? Pernah nggak sih terpikirkan oleh teman-teman mahasiswa bagaimana kita caranya dalam menghadapi situasi sekarang ini agar bisa terus belajar dan berkarya dalam segala hal tanpa terbatasi dengan ya itulah, karena kan sistemnya sudah masih online 50% segala macam. Nah, ada nggak sih kiat-kiat dari Teregi atau teman-teman mahasiswa yang udah dilakukan di kampus agar gimana kita bisa terus berkarya, tidak harus datang ke kampus tapi kita tetap terus eksis gitu untuk mengembangkan potensi diri kita. Pasti kan ada nih teman-teman di Kopin, khususnya Teregi kan, kondisi begini tidak akan tidak akan, maksudnya gini, ini kan kita terbatas dengan online ya, dengan kondisi PPKM seperti ini. Jadi bukan suatu alasan saya untuk bermalas-malasan gitu kan. Saya harus terus mengembangkan potensi diri saya dengan cara melakukan apa. Nah, mungkin ada dari teman-teman mahasiswa Kopin bisa memberikan kiat-kiat itu ke teman-teman Lovers maupun teman-teman mahasiswa dimanapun berada dalam menghadapi situasi sekarang ini yang terbatas gitu ya. Ya, tidak terbatas sih maksud saya gitu dengan hal kondisi sekarang ini. Nah, itu ada nggak? Mungkin bisa ceritakan ke teman-teman Lovers. Oke, mungkin karena sekarang kita online, serba online, ya, betul. Itu jadi kegiatan terbatas gitu ya. Mungkin balik lagi ini berkaitan dengan teknologi. Kita sekarang lagi ada di zaman-zaman dimana teknologi cepat banget berkembangnya. Buat teman-teman misalnya yang mau berkegiatan tapi terbatas gitu, karena kita sudah ada teknologi, jangan lupa untuk memanfaatkan teknologi yang ada kayak gitu. Nggak menutup kemungkinan kita tadi harus berpikir kreatif, gimana nih caranya biar tetap eksis gitu kan ya. Kita harus cerdas dalam memanfaatkan teknologi, dalam artian ada teknologi kita manfaatkan dengan hal-hal yang positif, jangan sampai ke hal-hal yang negatif. Gitu. Setuju. Nah, selama 3 bulan ini nih kan jangan serta-merta wah libur panjang nih kan. Ada nggak hal positif yang bisa dimanfaatkan teman-teman mahasiswa nih, mungkin magang atau mungkin selama 3 bulan saya pengen mengisi dengan aktivitas usaha. Nah, dari Teregi sendiri nih 3 bulan ke depan apa yang mau dilakuin? Dari saya sendiri. Iya, dari situ dulu, nanti baru merambah ke yang lainnya. Mungkin dari saya sendiri tadi ya, seperti yang sebutkan kita bisa ikut magang. Kebetulan kan ada program MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oh iya, ya. Kebetulan saya juga lagi sedang mengikuti ya MSIB namanya, itu magang studi independen bersertifikat di salah satu platform belajar online di Indonesia kayak gitu. Sudah berjalan berarti? Atau belum? Sudah sedang berjalan. Sedang berjalan. Iya. Oke, jadi aktivitas Teteh selama 3 bulan untuk mengisi kosongan itu dengan magang di salah satu perusahaan lah ya. Nah, kalau dari teman-teman Regi sendiri? Kalau teman-teman Regi sendiri paling sekarang pada sibuk lagi ikutan kegiatan-kegiatan mahasiswa karena banyak banget organisasi di Kopin ini. Oh gitu? Iya. Kayak apa tuh, BEM apa nih? Ya, BEM ataupun himpunan mahasiswa itu berdasarkan program studi, biasanya per program studi. Ada juga unit kegiatan mahasiswa di Kopin ini banyak banget, ada kurang lebih 20-an UKM. 20-an UKM? Iya, UKM dipanggilnya. Oh, berarti semua organisasi ini memang, tapi hal yang positif ya buat kita semua untuk menjalaninya ya. Ini sebagai penutup
mungkin Teh Regi ada apa ya, speed 1-2 kata atau ada motivasi buat teman-teman Lovin Lovers atau buat para mahasiswa dimanapun berada dengan kondisi sekarang ini tidak membatasi kita untuk tetap terus berkreativitas. Ya kan, karena mahasiswa itu, apalagi mahasiswa sekarang, saya percaya banget pada jago-jago berkreativitas, ya kan. Betul. Ada aja ide-ide yang konyol tapi memberikan wahana suasana baru yang bisa dicerna masyarakat, yang bisa dijadikan sesuatu hal yang menarik gitu kan. Nah, mangga Teh Regi, siapa tahu ada nih kiat-kiat buat Lovin Lovers, sok mangga aku. Baik, mungkin untuk Lovin Lovers ataupun Ecopiners. Iya, Ecopiners. Oh, ada lagi tagline-nya tambahan. Dan mahasiswa-mahasiswi Jatinangor lainnya, jangan berhenti belajar, jangan berhenti berjuang. Kayak lagu ya, Walaupun kondisi kita kayak gini, kita harus tetap bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk terus menggali potensi diri, kayak gitu. Betul. Ya, apalagi sekarang dengan teknologi yang ada, kayak gitu. Dan jangan lupa main-main ke Jatinangor, kunjungin Ecopin. Kirain jangan lupa ketemu saya di Jatinangor. Kunjungin Ecopin University, kunjungin Lovin, kayak gitu. Cukup. Oke, terima kasih Teh Regi. Salam buat Luffy dan teman-teman Ecopin lainnya. Kita say goodbye untuk teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.